Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita mulai sesi manusia istimewa, teori manusia istimewa. Kita awali dari Nietzsche, kemudian minggu depan kita ketemu Weber dengan karismanya. Minggu depannya lagi kita ketemu Iqbal dengan insan kamilnya. Minggu depannya lagi kita ketemu Ali Syariati dengan Raushan Fikirnya. Ternyata tadi saya lihat kalender, Rebunya bulan November itu 5. Jadi biar pas sekalian nanti Rebu terakhir bulan November, terpaksa saya masukkan lagi beliau, Ibnu Arabi dengan insan kamilnya. Jadi bulan ini kita ketemu dengan teori-teori manusia yang istimewa. Oke, yo, sopo ngerti ada yang bisa kita tiru, ada yang bisa kita wujudkan. Entah 10, 20, 30% sudah lumayan. Paling tidak akan bantu otak kita. Karena otak kita itu harus dilatih terus sisi rasionalnya. Jangan sampai kita setback ke belakang, menjadi semakin primitif. Kan ada teori evolusi otak itu yang bilang bahwa dari hasil penelitian sebenarnya otak kita itu berkembang, berevolusi. Dan diperkirakan dulu sebelum sempurna otak manusia itu awalnya otak primitif. Otak primitif itu hari ini orang menyebutnya otak reptil. Otak reptil itu bangsanya kadal, bangsanya buaya itu. Otaknya masih otak reptil. Mainnya main insting, naluri hidup, naluri bertahan hidup, itu otak reptil. Ganas, yang penting kebutuhannya terpenuhi, itu otak reptil. Makanya tidak salah kalau ada laki-laki kok suka gonta-ganti perempuan terus disebut buaya. Karena otaknya yang main otak reptilnya. Nah, itu paling dasar. Otak reptil itu paling dasar. Kalau ada orang prinsipnya senggol bacok, nah itu otak reptil. Ya, masih ngamuan itu otak reptil. Nanti melapisi otak reptil ada otak mamalia. Otak mamalia ini emosi-emosi. Itu ada. EQ itu ada di lapisan kedua, otak mamalia. Dan yang paling tebal, ini berarti yang evolusinya sukses, itu nanti ada lapisan paling atas, namanya neokorteks. Dan itulah nanti yang otak mikir ini, lapisannya ada 6, tebalnya sekitar 3 mili. 3 mili aja paling tebal. Karena ya ngerti sendirilah konstruksinya otak semacam itu. Mungkin maunya Allah otak neokortek ini kan paling tebal terus bungkus semuanya. Jadi kalau ini bulatan, yang paling dasar inti yang kecil itu otak reptilnya. Di atas otak reptil ada otak mamalia, dan yang paling luar itu neokorteks tadi, tempatnya orang mikir. Jangan sampai yang tebal ini hilang. Kalau jarang-jarang difungsikan, kamu evolusinya setback ke belakang.
Jadi otak reptilnya pakailah secukupnya saja. Cuma tidak boleh mati. Kalau otak reptilnya mati, ya kita tidak manusia lagi, karena insting-insting kemanusiaan ada di situ. Oke, itu pengantarnya. Tiba-tiba ngomong itu ya, saya keinget ada lelaki buaya itu. Iya, podo, berarti teorinya mungkin pakai itu. Ya mungkin perempuan yang kayak gitu juga boleh disebut perempuan buaya. Oke, kita ketemu Nietzsche. Cuma Nietzsche ini banyak orang mengkritik, khususnya orang-orang agamawan, karena memang dia salah satu filosof yang tegas, keras, tidak usah tedeng aling-aling untuk mengkritik agama. Ya meskipun malam ini kita ngomongnya di masjid, ya tidak apa-apa. Saya mengibaratkan setiap pikiran yang tiap malam kita kaji, entah dari filosof siapa, itu kayak senjata, kayak alat. Alat dan senjata itu berguna kalau momen dan konteksnya pas. Kalau tidak pas, sebagus apapun pikiran, sebagus apapun alat, tidak ada gunanya. Nietzsche itu pikiran-pikirannya sangat rasional, bagus. Cuma kalau kita menggunakannya tidak pas, ya dia tidak ada gunanya, bahkan cenderung jelek. Agama juga begitu, hati-hati. Kalau kita salah makainya, agama yang harusnya obat bisa jadi racun. Minuman juga begitu. Kalau kita overdosis, nggak jadi menghilangkan haus, tapi malah jadi penyakit. Nah, pakai pikiran, pakai alat, itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan. Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita tidak bisa, adanya cuma pisau. Tapi kalau kita punya pisau, punya sendok, punya garpu, punya centong, punya macam-macam, mau apa aja alatnya ada. Tapi kalau hanya pisau saja, ya kita terbatas. Kalau senjata kita cuma sumpit, kita tidak bisa makan soto. Kita butuh sendok. Jadi cara memposisikannya begitu. Nietzsche dikritik oleh, kalau Nietzsche itu makanan jenisnya sumpit, maka dia dikritik oleh orang yang makan soto. Coba makannya pas makan mie ayam, itu pas pakai sumpit. Nah itu kadang-kadang kita harus memposisikan pikiran semacam itu. Kalau ada orang kritiknya itu pas, cuma saja beda perspektif, beda konteks. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Yang sini ngomong agama, yang sana ngomong hukum. Ya alatnya beda. Itu yang harus dipahami dari setiap pikiran. Oke, yang jelas tidak boleh panas telinganya, kita mulai belajar Nietzsche. Cuma ini sindiran luar biasa kalau saya, Nietzsche itu tidak pertama-tama untuk agama, tapi untuk keberagamaan. Bedakan agama dengan keberagamaan ya. Agama itu Islam. Keberagamaan itu cara manusia menerjemahkan agama. Keberislaman. Nah, itu nanti versi-versi. Ada keberislaman gaya FPI, ada keberislaman gaya NU, itu keberislaman. Ya yang benar yang mana ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi itu jenis keberagamaan. Nah, yang dikritik habis-habisan oleh Nietzsche itu juga jenis keberagamaan. Kebetulan zamannya Nietzsche yang dia kritik habis-habisan itu agama Kristen. Nah, kamu bisa agak seneng lah ndak Islam. Padahal jan-jane padha wae. Banyak keberagamaan Islam kita hari ini ya mirip-mirip saja kayak Kristen zaman dulu. Ya mungkin Kristen zaman sekarang beberapa. Itu yang harus kita tahu. Jadi sebenarnya ya karena Nietzsche itu kan anaknya pendeta, ibunya juga wanita yang soleh. Ya kalau di Islam mungkin bapak kiai, ibunya muslimat atau Aisyah gitu. Jadi
sejak kecil itu dia dipressure oleh agama. Ibu sama bapaknya cita-citanya pokoknya dia harus jadi pendeta kayak bapaknya. Jadi harus agama, harus tahfidz Injil pokoknya. Sejak kecil digituin. Jadi dia merasa terkungkung terus. Apalagi setelah ayahnya meninggal umur 4 tahun. Jadi Nietzsche belum sempat jadi besar. Karena 4 tahun itu paling pikirannya belum jalan. Dan bapaknya mewariskan pada ibunya, pokoknya anak ini besok harus jadi pendeta. Dan ibunya, biasa kan ibu itu khawatir anaknya macam-macam, ketat. Sehingga Nietzsche awalnya dia ingin jadi anak baik, cuma lama-lama merasa tertekan terus memberontak. Itu ceritanya. Tapi karena dia pinter, nanti dia awalnya menjelajah ke banyak universitas. Termasuk nanti yang terkenal di Universitas Basel. Di Universitas Basel ini dia diangkat jadi dosen. Meskipun awalnya banyak dikritik. Kenapa dikritik? Karena belum doktor. Belum doktor kok sudah ngajar. Akhirnya sama rektornya di sana, sudahlah kasih aja gelar doktor dulu. Nah, dikasih gelar doktor terus baru dia jadi dokter dan ngajar. Pikiran-pikirannya terkenal. Ya riwayat hidupnya silahkan dibaca sendiri ya. Dulu saya pernah satu sesi ngomong Nietzsche ketika bab eksistensialisme. Beberapa akan diulang sendiri, diulang di sini, tapi nanti kronologinya beda karena titik tekannya hari ini tentang Ubermensch-nya, Superman-nya. Jadi tidak ke titik tekan yang lain. Ada film yang judulnya When Nietzsche Wept. Kalau diterjemah ya ketika Nietzsche nangis. Filmnya bagus, cuma nanti arahnya ke psikoanalisis. Di film itu ada banyak filosof, ada Freud, ada Breuer, ada pacarnya Nietzsche itu Lou Salomo, ada banyak. Silahkan dicari, silahkan di download gratis film itu. Tapi insya Allah belum ada yang ada terjemahannya. Ya, yo syukur-syukur kamu bisa menerjemah nanti dipakai kajian. Kan banyak, sejak kemarin saya ngomong judul-judul film yang ada baunya filsafat. Di film When Nietzsche Meet ini, When Nietzsche Weep ini ceritanya fiksi. Cuma memang menggabung-gabungkan beberapa momen dalam hidupnya beberapa tokoh filosof digabung jadi satu, diramu jadi film. Nietzsche akhir hidupnya agak tragis, mungkin stres ya. Yang paling bikin stres Nietzsche nanti setelah dia dewasa adalah patah hati. Ya, dia itu jatuh cinta sama awalnya sih mahasiswinya, muridnya. Cuma dia punya 3 teman. 3 teman ini 2 cowok 1 cewek. Nah, Nietzsche ini suka sama yang cewek ini, cuma si Lou Salomo ini suka sama cowok yang satunya. Jadi cinta segitiga. Waktu dilamar oleh Nietzsche jawabannya, aku mau nikah sama kamu asal aku dibolehkan nikah juga sama yang satunya. Jadi dua lawan 1. Cuma Nietzsche dimarahi sama saudaranya yang perempuan. Kalau kamu macem-macem kayak gitu tak bilangin ibu loh. Dan Nietzsche gak berani kalau sama ibunya. Meskipun nanti akhir hayatnya Nietzsche mengalami semacam gangguan jiwa. Kayak Nietzsche ini kayak banyak filosof yang lain. Dia agak pemurung, penyendiri. Khususnya setelah patah hati itu. Cuma penyendiri dan murungnya Nietzsche menghasilkan banyak karya. Ya, beda sama kita ya kalian. Kalau kalian kan penyendiri murung entek ke duit rokok, kopi. Ya, kalau Nietzsche menghasilkan karya besar, itu bedanya sama kita ya. Oke, ya dia mengalami gangguan jiwa dan tahun terakhir dia nggak bisa diajak ngobrol lagi sudah. Ibunya meninggal dia nggak ngerti. Nietzsche lahir 1844, meninggalnya pas
tahun 1900. Dan dia dianggap sebagai pelopor transisi dari puncak modern menuju postmodern. Kritiknya luar biasa menginspirasi. Dia dianggap tokoh eksistensialis paling besar, paling berpengaruh nanti. Kalau di Islam nanti dia banyak mempengaruhi Muhammad Iqbal. Maka nanti ketika kita ngomong Muhammad Iqbal itu kayak ngomong Ubermensch versi Islam. Tapi 2 minggu yang akan datang. Oke, bismillah, kita mulai. Oke ya, diawali dari bukunya The Use and Abuse of History. Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat, termasuk beragama. Yang pertama dia kritik adalah moralitas. Ya, Nietzsche melihat, ya, setiap masyarakat dia punya horizon moral. Dia punya tata krama, sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup, mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche. Dan yang kedua, katanya Nietzsche, sebenarnya sistem baik dan buruk itu yang menciptakan manusia. Ya boleh sebutlah sapa wis, Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untung nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya, jadi katanya Nietzsche, itu kan dari mereka, toh, konsep-konsep moral baik buruk, apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin, kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut. Dia ada terus. Itu katanya mereka loh, katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita, ini baik, ini buruk, itu bilangnya baik buruk itu bukan ciptaannya mereka, tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche, masa gitu? Itu janjane ya mereka sendiri yang menciptakan. Wong dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikin kan mereka. Itu loh. Terus, dan ini blunder katanya Nietzsche. Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini kemudian juga dianggap absolut. Pada akhirnya malah melemahkan manusia, tidak menguatkan. Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Nah, itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain, katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh, orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan itu sah-sah saja, salah dewe lemah. Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu, hukum ini dibalik-balik. Ya termasuk biang keroknya agama itu, katanya Nietzsche. Gara-gara ini terus yang kuat nggak boleh menang-menangan.
Dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Nah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang, tapi nggak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Kalau gitu ya nggak usah kompetisi katanya Nietzsche. Nggak natural itu. Yang natural itu ya biar aja yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok kalah dan dia marah-marah, ya bilangin aja. Makanya jangan lemah. Kuatlah, tangguhlah. Nah, itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini senjata ya, makainya harus pas. Kalau ada temenmu kok kelemak-kelemek, lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain gak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kita bilang salahmu dewe. Kalau ingin sukses ya jangan pelolet-pelolet. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu males kok nilaimu wis salahmu dewe. Ya kan? Nggak usah minta syafaat dosennya, ya salahmu dewe. Oke.